Luar biasa dahsyatnya racikan ini. Hanya bermodal bahan-bahan sederhana, bahan-bahan yang mudah didapat, kita dapat menjadikan tanaman kita hijau royo, berbunga dan berbuah lebat seperti ini. Ini tanaman cabai saya tanam pada pot dari galon. Nah, ini ada galon bekas, lalu kita potong, lalu kita jadikan pot, dan akhirnya menumbuhkan tanaman seperti ini. Dan kita rutin menggunakan pupuk-pupuk racikan sendiri, sehingga kita lebih hemat, lebih praktis, dan tentunya tidak perlu membeli pupuk-pupuk kimia yang terlalu mahal. Nah, racikan ini juga bisa diaplikasikan pada tanaman anggur, tomat, kelengkeng, mangga, dan sebagainya, sehingga tanaman-tanaman tersebut akan berbunga dan berbuah lebat. Nah, konco tani dimanapun Anda berada, penasaran bukan cara membuatnya dan bahan-bahannya apa aja? Tetapi kita intro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco tani dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Konco Tani Garden. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan yaitu telur seperti ini, di mana kandungan telur ini cukup bagus untuk menutrisi tanaman-tanaman kita, karena kandungannya sangat banyak dan kompleks seperti tabel. Nah, kita masukkan yaitu 1 butir telur ayam. Jika tidak ada, bisa menggunakan telur bebek, telur angsa, ataupun telur ayam kampung. Nah, kita aduk-aduk. Ini bagus untuk menutrisi tanaman-tanaman kita karena mengandung unsur hara makro dan mikro. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan yaitu rendaman kulit bawang merah. Ini saya sudah mengumpulkan dan direndam sudah sekitar 1 bulan yang lalu. Jadi ini sudah sangat menyatu, sehingga racikan ini rendaman ini sangat dahsyat ketika diaplikasikan atau ditambah dengan bahan-bahan pilihan lainnya. Di mana rendaman ini atau rendaman kulit bawang merah ini mengandung auksin dan gibralin yang mampu menumbuhkan tanaman-tanaman kita agar cepat tumbuh, karena di dalamnya ada zat pengatur tumbuh. Selain itu, ini juga ada anti hama atau anti serangga di dalam rendaman bawang atau kulit bawang merah tersebut. Nah, kita aduk-aduk. Jadi kita ambil rendaman tersebut kurang lebih 100 cc, lalu kita masukkan, digabungkan dengan telur ini, dan air rendaman akan menyatu dan nantinya akan dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu bahan yaitu MSG atau monosodium glutamat, atau dikenal dengan istilah micin. Ini biasa kita gunakan untuk bumbu masak, jadi kita gunakan ini juga. Dan ini berfungsi untuk menyuburkan dan juga menyehatkan tanaman kita. Nah, kita ambil micin ini sebanyak 2 sendok makan. Nah, seperti ini. Lalu kita aduk-aduk agar tercampur bahan-bahan super tadi, sehingga akan tercipta ramuan yang super dahsyat untuk merangsang pembungaan dan pembuahan tanaman-tanaman kita, dan juga untuk fase-fase vegetatif sehingga tanaman hijau royo berbunga lebat. Nah, ini udah diaduk-aduk. Untuk selanjutnya kita gunakan yaitu air kolam. Nah, ini kita ambil sebanyak 1 liter, lalu kita tuangkan untuk digabungkan dengan bahan-bahan tadi untuk menjadikan racikan ini semakin super. Nah, kita aduk-aduk, di mana kandungan air kolam ini cukup bagus untuk menutrisi tanaman-tanaman kita karena mengandung
nitrogen, fosfor, dan kalium, dan unsur-unsur lainnya. Kita aduk-aduk. Ini sangat super, racikan ini cukup mudah didapat bahan-bahannya, dan tentunya sangat dibutuhkan oleh tanaman-tanaman kita, sehingga kita tidak perlu membeli pupuk-pupuk kimia lagi, jadi sangat hemat. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan ke dalam botol. Untuk selanjutnya kita akan melakukan proses fermentasi. Nah, kita masukkan, ini ada botol bekas, jadi sangat mudah untuk pupuk cair racikan sendiri, dan bisa diaplikasikan untuk tanaman-tanaman kita, bahkan ribuan tanaman-tanaman kita bisa subur hijau royo-royo karena racikan ini, atau disebabkan racikan ini. Nah, kita masukkan. Untuk selanjutnya kita akan mendiamkannya di tempat teduh. Jadi ini sangat dahsyat, dan didiamkan selama 1 minggu. Adapun cara pengaplikasiannya yaitu dengan cara dicampur dulu dengan air, yaitu 1:20. Jadi kalau racikan ini 1 liter, maka dicampur dengan 20 liter air bersih. Dan jika racikan ini 1 gelas, maka dicampur dengan 20 gelas air bersih. Dan selanjutnya dikocorkan pada tanaman-tanaman kita, sehingga tanaman-tanaman kita akan hijau royo-royo. Untuk tanaman cabai seperti ini kita gunakan yaitu sebanyak 100 cc per tanaman, ataupun tanaman-tanaman terong seperti ini yang baru ditanam. Ini juga tanaman kecil-kecil kita beri 100 cc per tanaman. Jika tanaman besar seperti durian, mangga, kelengkeng, rambutan, dan sebagainya, maka digunakan 500 cc per tanaman, sehingga tanaman akan cepat berbunga dan berbuah lebat. Adapun interval pemberian, kita lakukan pengocoran setiap 1 minggu sekali. Nah, demikianlah konco tani dimanapun Anda berada untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk yang baru menemukan channel ini untuk subscribe, like, dan komen, berkomentar yang baik, sehingga channel ini semakin berkembang. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.